menebus setiap dosa kita. Haleluya. Lebih daripada
sedikit pun kami ragu untuk tidak percaya bahwa bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya apapun sakit, penyakit, kelemahan tubuh kami, oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk hari yang luar biasa. Kami memperingati Tuhan Engkau mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kami, demi mengangkat semua harkat dan martabat kami Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan, bahwa melalui kematian Kristus kami dipulihkan seluruh keadaan hidup kami. Kami mengalami kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapak, karena itu Tuhan kami sudah beribadah kepadamu. Terima setiap pujian penyembahan kami, terima setiap persembahan kami Tuhan, menjadi suatu persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih, dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Mari Tuhan berfirman bagi kami semua, karena kami sudah siap mendengarkannya. Karena kami tahu firman-Mu adalah penolong setiap hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup, heran dan berkuasa, kami sudah berdoa dan siap mendengarkannya. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, hari ini kita merayakan hari kematian Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu ya. Kita tahu setiap tahun kita merayakan Jumat Agung ya, dan Jumat Agung itu kita akan lakukan perjamuan kudus ya, memperingati kematian Yesus Kristus dalam menebus dosa saudara dan saya, kehidupan kita yang rusak, yang hancur, kehidupan kita yang gagal ya, tapi melalui salib Kristus ya, kita dipulihkan saudara. Amin saudara. Saudara percaya saudara dipulihkan, amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Saya baru lihat ada jemaat yang lama berlibur, kurang lebih 4 bulan, Ibu Jenny ya, sudah hadir kembali. Haleluya. 4 bulan liburan, luar biasa. Ini liburan model apa ini? Ya, ada mamanya Lulun baru kembali dari Jakarta. Haleluya ya. Puji Tuhan, setelah berapa bulan juga ya. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Saudara merasakan kebaikan Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Kita baca 4 ayat saja, ayat 1, 2, 3, dan 4 ya. Saya akan berbicara tentang kuasa salib Kristus. Haleluya. 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayat 4. Kalau sudah dapat Bapak Ibu Saudara,
Perhatikan firman Tuhan ya. Saya baca buat kita semua 1 Korintus 15 ayat 1, 2, 3, 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu, ini kata Paulus, kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kebenaran firman Tuhan tadi saya katakan, saya akan menyampaikan dengan firman Tuhan kuasa salib Kristus. Haleluya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, salib Kristus itu tidak main-main. Salib Kristus itu memiliki kuasa yang luar biasa. Dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11, pembacaan firman Tuhan kita dari surat Paulus kepada jemaat Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11, nanti kita akan temukan bahwa paling tidak ada 3 yang harus saudara dan saya renungkan bersama-sama terkait dengan kuasa salib Kristus itu, saudara. Haleluya. Perhatikan baik-baik, firman Tuhan berkata, ayat yang kedua kalau saudara perhatikan, dikatakan oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, jangan sampai kepercayaan kita itu menjadi sia-sia, kata firman Tuhan. Karena itu kalau saudara dan saya yakin betul, percaya betul bahwa salib itu memiliki kuasa yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya, melalui berita firman Tuhan, melalui Injil, kata firman Tuhan, oleh Injil itu identik dengan tadi saya katakan kuasa salib, ya. Jadi Injil itu tidak beda dengan apa yang disebut dengan kuasa salib Kristus. Kenapa saya katakan Injil itu tidak beda dengan kuasa salib Kristus? Karena dengar baik Bapak Ibu Saudara, kehadiran salib Kristus itulah yang disebut dengan Injil. Injil itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut kabar baik. Haleluya. Kabar baiknya di mana? Kabar baiknya dengan baik itulah yang saya katakan kuasa salib Kristus. Orang yang berdosa, kata firman Tuhan, diselamatkan. Amin. Nah, tetapi dengan baik kalimat itu berkata begini, meskipun oleh Injil kamu diselamatkan, tapi dalam bagian terakhir dikatakan kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Artinya bahwa kuasa salib Injil, kuasa salib Kristus yang saya sebutkan dalam kebenaran firman Tuhan oleh Paulus, Injil itu kalau saudara dan saya sia-sia percaya, maka itu tidak akan membawa dampak positif dalam hidup saudara dan saya, secara khusus, secara rohani kita dalam mengiring Tuhan. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, poin pertama yang saya ingin sampaikan kepada saudara, kuasa salib Kristus itu. Yang pertama, dia menyelamatkan. Amin. Haleluya. Kuasa salib Kristus itu yang pertama, kuasa yang menyelamatkan saudara. Saudara dan saya yang tadinya kita sebenarnya tidak layak menerima keselamatan. Kenapa? Karena kerusakan hidup saudara dan saya, kehancuran saudara dan saya. Haleluya. Tapi puji Tuhan, melalui kematian Kristus, salib Kristus itulah, Injil itulah, kata firman Tuhan,
menyelamatkan. Ayat 2 saya baca sekali lagi. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Injil itu bicara kuasa salib Kristus. Haleluya. Amin. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jadi salib Kristus itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Kalau saudara dan saya percaya, kalau saudara sungguh-sungguh yakin bahwa kuasa salib itu akan menyelamatkan saudara dan saya, maka itu saya pastikan akan kita alami dalam hidup ini. Asalkan kata firman Tuhan, jangan kita jangan kita sia-sia. Nah, sia-sia itu bagaimana? Sia-sia itu kita sudah ikut jadi orang Kristen begitu lama, tapi kita sendiri tidak percaya bahwa kuasa salib itu melalui Injil itu kita tidak diselamatkan. Haleluya. Makanya Paulus dengan tegas menyampaikan ini kepada jemaat di Korintus, bahwa kuasa salib Kristus itu mampu menyelamatkan. Bukan mampu, tapi kamu, dikatakan firman Tuhan, kamu diselamatkan. Haleluya. Asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, teguh berpegang pada salib Kristus. Ingat, salib Kristus itu pernah saya katakan itu kuasa pertukaran. Sudah tahu pertukaran? Salib Kristus itu makanya lambangnya cross. Itu kuasa pertukaran. Yang sakit ditukar menjadi sembuh. Yang lemah dengan salib Kristus kita jadi kuat. Yang gagal dengan salib Kristus kita menjadi orang berhasil. Makanya saya katakan salib Kristus itu memiliki kuasa yang luar biasa. Tidak salah kalau Paulus bilang Injil itu telah menyelamatkan kami. Karena memang kuasa salib Kristus itu telah menyelamatkan kita dari segala keterpurukan manusia. Karena manusia itu, Alkitab berkata dalam Roma, telah hilang segala kemuliaan. Semua manusia, kata firman Tuhan, telah berbuat dosa. Tapi puji Tuhan, melalui salib Kristus saudara dan saya diselamatkan. Apa yang Tuhan selamatkan bagi saudara dan saya? Cita-cita saudara Tuhan selamatkan. Haleluya. Masa depanmu Tuhan selamatkan. Kegagalanmu Tuhan selamatkan. Masalah saudara dan saya, percaya kuasa salib. Bayangkan saudara sampai dia mati, hanya tujuan untuk menukar segala kekurangan kita. Kita mengalami kelebihan-kelebihan. Amin. Haleluya. Makanya yang pertama saya katakan, kuasa salib Kristus itu yang pertama, kuasa yang menyelamatkan. Haleluya. Salib Kristus itu memiliki kuasa yang menyelamatkan kita, saudara. Coba saudara flashback hidup saudara 20 tahun yang lalu. Siapakah saudara? Haleluya. Coba flashback 20 tahun yang lalu. Dan dengar baik, kalau kita ada saat ini, itu karena kuasa salib Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, poinnya di sini bahwa kuasa salib Kristus itu menyelamatkan kita. Asal, kata firman Tuhan, kamu teguh berpegang padanya. Teguh berpegang padanya itu tidak Senin Kamis. Teguh, kokoh. Ya. Bukan Senin Kamis, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Kadang-kadang orang ya percaya pada kuasa salib itu kita Senin Kamis. Ya. Haleluya. Dan tapi memang itulah manusia, ya, keadaan manusia. Kita percaya pada tentu Senin Kamis. Ada orang percaya pada salib Kristus itu pada saat dia menghadapi masalah berat, pada saat dia susah, pada saat dia terpuruk,
pada saat dia punya pergumulan yang berat. Oh, itu kalau bicara kepercayaan itu luar biasa. Haleluya. Makanya Bapak Ibu Saudara, untuk menguji kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu bukan pada saat kita punya pergumulan yang berat. Bukan. Menguji keimanan kita itu pada Tuhan itu bukan pada saat kita sedang punya pergumulan yang berat. Bukan pada saat kita sakit. Bukan pada saat kita punya masalah. Tapi untuk menguji apakah kita betul-betul yakin pada kuasa salib Kristus itu pada saat kita lagi senang-senang. Haleluya. Pada saat saudara dan saya lagi naik daun. Pada saat saudara dan saya lagi happy. Haleluya. Suami istri lagi senang-senang. Wah. Haleluya. Awal bulan terima gaji, dapat THR, sedikit lagi THR mau turun. Happy begitu, itu biasa diuji keimanan kita. Kira-kira waktu kita banyak uang ini kita mau kemana? Nah, haleluya. Kira-kira waktu kita senang-senang ini kita mau berbuat apa? Haleluya. Biasanya orang itu lupa Tuhan pada waktu sudah senang. Waktu dia buka usaha, babi baru 1-2 ekor. Oh, dia masih, Tuhan tolonglah babiku ini, berikan dia kesehatan. Babi mulai bertambah 5, 10 ekor, 20 ekor. Oh, dia lihat, oh, luar biasa. Dia mulai kali-kali 1 ekor 3 juta kali 30 ekor. Oh, haleluya. Sekian, oh weh. Ketika dia sudah hitung banyak, dia mulai lupa Tuhan. Padahal dia tidak tahu Tuhan yang bikin banyak. Haleluya. Kita sering kali begitu. Tapi kalau sabar menolak dan mulai dari nol, berdoa yang minta air mata turun bercampur dengan air hidup. Sambil berdoa, Tuhan berkatilah usahaku ini. Kios yang kecil ini semoga menjadi kios yang lebih besar. Ya begitu kios besar, lupa berdoa. Karena pemasukan sebanyak. Haleluya. Makanya menguji keimanan kita, menguji keyakinan kita, menguji kepercayaan kita bukan pada saat saudara dan saya baru memulai usaha, baru mau cari kerja, atau pada saat kita punya pergumulan berat. Tidak. Untuk mengetahui saudara dan saya punya keyakinan, saudara dan saya punya kepercayaan pada kuasa salib Kristus itu pada saat saudara dan saya sudah senang. Haleluya. Karena manusia itu biasa kalau sudah senang suka lupa diri. Haleluya. Sudah lupa diri. Waktu belum senang saya ulangi lagi. Oh, doa pagi bangun jam 6, bahkan orang lain belum bangun dia jam 3 dia suruh bangun berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan. Maksudnya dia sudah berdoa. Ya, haleluya. Tapi begitu senang. Makanya Bapak Ibu Saudara, Alkitab jelas berkata, kalau saudara yakin bahwa kuasa salib Kristus sanggup menyelamatkan dari semua aspek hidup dan kehidupan saudara dan saya. Ya, dari mulai sakit jasmani sampai sakit rohani, kalau saudara percaya salib Kristus berkuasa menyelamatkan, asal kata firman Tuhan, kamu teguh berpegang padanya. Kalau itu saudara, Bapak Ibu Saudara, maka saya mau beritahu, salib Kristus itu mampu dan berkuasa menyelamatkan kita. Kita baru saja mendengarkan jemaat kita punya kesaksian, ya, Ibu Aprenda Yarolo, ya, dia harus dioperasi jantung, ya, berapa belas dokter, ya, berapa dokter yang menangani jantungnya.
Jadi secara manusia itu sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum dioperasi jantung karena berbahaya, akhirnya giginya harus dilepas semua. Jadi kalau saudara lihat giginya sekarang itu gigi palsu. Akibat operasi jantung, gigi harus dilepas. Haleluya. Baru kemudian dioperasi jantung. Satu-satunya jemaat sini yang bermasalah soal jantung. Tapi saya berdoa, kuasa salib Kristus sudah ganti jantungnya. Amin. Haleluya. Karena Tuhan yang ciptakan jantung, Dia tahu persis bagaimana memperbaiki jantung yang salah. Dia yang ciptakan paru-paru, ibu gembala paru-paru berlubang-lubang. Menurut vonis dokter, dia perokok berat. Ini vonis dokter, perokok berat karena lubang paru-paru. Tapi saya bilang, Tuhan yang ciptakan paru-paru. Kalau paru-paru mau bermasalah, Dia juga bertanggung jawab untuk memperbaiki. Dan puji Tuhan, Tuhan perbaiki. Amin. Haleluya. Tuhan perbaiki. Makanya kita harus namanya berdoa dan bekerja. Berdoa ya, bekerja ya. Ada orang yang imannya konyol, berdoa, divonis jantungmu bermasalah, saya berdoa, Tuhan pasti akan bantu. Ke dokter, tidak, saya berdoa. Jadi ini iman cuma berdoa tanpa ada usaha, bahaya. Amin, saudara. Haleluya. Makanya ada istilah orang Protestan toko yang luar biasa, dalam bahasa yang cukup terkenal disebut ora et labora. Kita berdoa dan bekerja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Jadi yang pertama, dalam memperingati kematian Yesus Kristus setiap tahun, ya, salib Kristus itu berkuasa menyelamatkan saudara dan saya. Paulus mengingatkan agar iman kita pada Injil tidak goyah, karena jika goyah sedikit saja mungkin kita akan kehilangan iman kita. Itu yang bahaya. Kalau kita goyah, ya, kehilangan iman kita. Kalau sudah kehilangan iman, mau jadi apa? Haleluya. Nanti saudara bisa perhatikan, karena orang percaya tahu segala sakit, penyakit atau kesulitan itu hanya sementara. Dan Tuhan yang sudah menyelamatkan akan menjamin kepastian keselamatan di akhir hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Saudara percaya kuasa salib Kristus berkuasa menyelamatkan hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Apa pergumulan kita? Mari taruh iman kita, taruh keyakinan saudara dan saya. Setiap tahun momen kita memperingati kematian Yesus Kristus, yakin, taruh dalam keyakinanmu, dalam hati dan pikiranmu, Bapak Ibu Saudara, bahwa salib Kristus sudah berkuasa untuk menyelamatkan hidup saya. Haleluya. Baik di dunia ini maupun di surga. Haleluya. Karena itu saya yakin betul jemaat GBA masih semua pasti masuk surga. Haleluya. Amin. Saya yakin tidak ada kebimbangan dan keraguan bagi saya sebagai seorang yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan domba-domba. Saya pastikan Tuhan, kita akan berjumpa di Yerusalem baru. Sampai sana kita berbicara, Pasilas di mana? Pasilas berteriak dan jawab, tapi saya di sini. Haleluya. Amin. Haleluya. Pasti mau ada. Suatu kita akan reuni di sana, saudara. Saya pastikan. Haleluya. Jangan saudara ragu-ragu. Karena Alkitab bilang begini dalam kitab Yakobus. Orang yang bimbang jangan mimpi mendapat apa-apa dari Tuhan. Makanya saudara, jangan jadi orang bimbang. Ya. Karena orang kalau saudara bimbang, saudara tidak dapat apa-apa. Termasuk sorga, saya takutnya hilang sorga karena Anda bimbang.
Amin. Haleluya. Kita semua orang-orang karena salib Kristus menyelamatkan kita. Karena ini muka-muka kita adalah muka-muka surga. Amin. Coba lihat kiri kanan. Ini muka-muka surga. Haleluya. Percaya. Jangan saudara lihat orang baru saudara ini muka neraka ini. Apapun kelakuannya dengan baik Bapak Ibu Saudara, salib Kristus. Nanti bagian yang terakhir, ayat terakhir baru saya akan beritahu rahasia kenapa saya berani buat statement ini. Bahwa saudara dan saya muka-muka surga. Haleluya. Ada ayat terakhir baru saya kasih tahu itu. Jadi itu yang pertama, salib Kristus yang kita rayakan, yang kita peringati sebagai Jumat Agung, itu berkuasa menyelamatkan hidup saudara saya dunia akhirat. Amin. Haleluya. Yang kedua, perhatikan yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang keempat. Karena itu saya begitu yakin. Ayat 4 di sana dikatakan begini, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Garis bawahi, sesuai dengan kitab suci. Dengar, sebelum peristiwa ini itu sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Saya mau beritahu buat saudara bahwa firman Tuhan yang sudah tercatat pasti digenapi. Ayat ini memberi keyakinan buat saya bahwa apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang sudah dijanjikan oleh firman Tuhan, itu pasti akan terjadi. Amin saudara. Karena itu yang kedua saya mau beritahu, kuasa salib Kristus itu kuasa menggenapi janji-janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Perhatikan ayat ini. Ayat ini bahwa ia telah dikuburkan itu sudah disampaikan ratusan tahun sebelum digenapi janji Tuhan itu. Dan itu digenapi. Haleluya. Karena itu saya yakin percaya bahwa kuasa salib Kristus itu menggenapi semua janji-janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu harus kita tahu. Janji Tuhan itu harus digenapi. Saya percaya salib Kristus menggenapi janji Tuhan dalam hidup saya. Haleluya. Apa janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Dan saya mau beritahu, salib Kristuslah itu yang akan menggenapi janji-janji itu dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Ayat ini mengingatkan saya bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan, itu pasti tergenapi. Kenapa? Peristiwa kayu salib. Kalau tidak ada kayu salib, saya masih ragu. Haleluya. Tapi karena kayu saliblah itu yang saya yakin betul Bapak Ibu Saudara, melalui pengorbanan Tuhan, semua janji-janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya, dalam firman Tuhan pasti akan digenapi. Makanya saya berani saya katakan tadi bahwa surga itu menjadi milik saudara dan saya. Amin. Haleluya. Atau ada yang masih ragu-ragu? Haleluya. Siapa yang percaya bahwa tempat kita di surga? Angkat tangan yang percaya saya sudah di surga. Turunkan tangan. Yang tidak percaya atau ragu-ragu, angkat tangan. Yang ragu-ragu, oh puji Tuhan, puji Tuhan. Harus begitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita seringkali tidak berani ya, dalam membuat statement. Padahal dengar baik Bapak Ibu, untuk kita bisa jadi orang hebat, dimulai dari pernyataanmu saat ini. Saya jadi orang hebat di masa yang akan datang. Kalau Anda yakini kalimat kata-kata itu, Anda akan jadi. Kenapa Bapak Ibu? Menurut ilmu kedokteran, sel-sel kita akan membantu menolong kita dari setiap sikap dan pernyataan saudara saya. Saya ikuti, kalau saudara sempat ikut ada
acaranya Gilbert dengan seorang irjen orang Toraja. Namanya siapa? Siapa namanya? Ya, Pumrekum itu. Dalam diskusi bersama dengan Gilbert, malah dia yang ngajar Gilbert. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau beritahu bahwa pernyataan kita, keyakinan kita akan membantu sel-sel untuk apa? Untuk mengeksekusi apa yang kita katakan. Jadi waktu dia bilang sama Gilbert, coba Pak Gilbert bilang yang positif. Bilang, Yesus kudaskan. Lalu tangannya dikasih gini. Dan waktu ditekan oleh seorang jenderal ini, waktu dia bilang, Yesus kudaskan, Yesus menyelamatkan, ditekan tidak bisa turun itu tangan dari pendeta Gilbert. Tetapi ketika dia bilang, coba Pak Gilbert bilang, saya khawatir, saya lemah. Ketika ditekan tangannya langsung turun. Dan dalam penjelasan seorang jenderal itu dia bilang, sel-sel kita akan mengikuti, merespon ketika saudara dan saya berbicara hal-hal yang positif di masa akan datang. Amin. Jadi anak-anak muda dengar baik. Mulai sekarang Anda sudah harus bicara. Saya jadi masa depan jadi bupati. Saya jadi jenderal, saya jadi orang hebat. Begitu anak-anak muda. Jangan nanti seumur 60 baru saudara bilang, saya mau jadi tidak boleh. Justru masih muda, saya mau jadi pengusaha yang sukses. Saya akan bangun asrama yang mempunyai daya tampung babi sekitar 200 ekor. Amin. Itu akan merangsang saudara dan saya. Dan Alkitab berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan saudara dan saya. Haleluya. Kita ini seringkali, ya, kalau ditanya bagaimana, jawaban kita, ya, sudah nasib. Jangan kalah dengan nasib. Haleluya. Jadi makanya dengar baik, kuasa salib Kristus itu berkuasa untuk menggenapi setiap janji Tuhan. Kalau Anda tahu bahwa kuasa salib Kristus itu menggenapi janjinya Tuhan dalam hidup saudara saya, kita harus. Salah satu contoh, lihat siapa tadi yang bersaksi ini? Mana dia? Si Aldi. Aldi berapa kali dia tes? Mana dia? Berapa kali kau tes? Ikut. 7 kali tes. Tes pertama gagal. Tes kedua gagal. Tes ketiga gagal. Keempat gagal. Tapi tidak mengurangi semangat dia untuk main drum. Tes kelima gagal. Tes keenam gagal. Dia tanya saya, bagaimana Pak? Saya bilang, jangan mundur. Yakin saja. Ini tes yang terakhir. Kalau terakhir ini gagal, terpaksa saya harus kuliah. Dan saya kuliah, nanti Tuhan yang atur hidup saya. Tes yang ke-7. Itu angka sempurna. Amin. 7 itu angka sempurna. Karena Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-7. Tes yang ke-7 baru Aldi pengumuman lolos menjadi anggota Polri. Haleluya. Berdoa dan usaha, bekerja. Jangan cuma berdoa, tapi harus bekerja, berusaha. Haleluya. Amin. Doakan supaya tahun depan, kalau Tuhan kita pindah Solo, supaya waktu kita beribadah gereja baru, dia di depan pakai security, atas perintah. Nanti Pak Roy sudah, kita berdoa supaya Pak Roy dia naik jadi. Sebab di balik tantangan itu ada berkat yang besar. Itu di mana-mana begitu. Jadi kalau saudara menghadapi tantangan, dan tantangan itu berat sekali, dengar saya mau beritahu, waktu Anda lolos dari itu, ada berkat yang luar biasa Tuhan sediakan.
sudah saya doakan bertahun-tahun. Saya bersyukur apa yang saya doakan Tuhan selalu dengar. Haleluya. Jadi yang kedua, salib Kristus, dia berkuasa mengenapi apa? Janji-janji. Makanya saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara, harus selalu optimis dalam hidup ini. Selalu optimis. Apapun tantangan tidak akan mempengaruhi hidup saya untuk tidak melakukan apa kata firman Tuhan. Seringkali orang kalau ada masalah mempengaruhi cara dia dalam mengikut Tuhan. Seringkali orang begitu. Kalau sudah masalah, ada pergumulan apa, akan mempengaruhi semua seni-seni, cara berpikir dia, cara bertindak dia. Bahkan bisa merubah sikap yang baik menjadi tidak baik. Haleluya. Tapi dengar saya memberitahu buat saudara, yakinlah bahwa kuasa salib Kristus itu berkuasa mengenapi janji-janji Tuhan. Tuhan sanggup. Apa saudara punya persoalan? Tuhan sanggup. Kenapa? Karena dia rela sampai mati. Sampai mati. Haleluya. Gak main-main saudara. Karena itu saya berani berkata yang kedua, kuasa untuk mengenapi janji-janji Tuhan. Ini membuktikan bahwa bagian terakhir dikatakan sesuai dengan kitab suci. Ketika Yesus mati di kayu salib, saudara bisa lihat murid-murid merasakan kesedihan karena mereka merasa guru mereka gagal. Para murid lupa semua perkataan yang telah diajarkan gurunya bahwa ia akan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Itulah orang suka lupa saudara. Memang murid-murid sempat lupa. Tapi puji Tuhan, Yesus tidak pernah lupa. Amin. Haleluya. Orang boleh lupa, tapi Yesus tidak pernah lupa. Melalui kematian Kristus di kayu salib, kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu mengalahkan kematian. Iman kita pada salib seharusnya iman yang teguh, sebab semua janji Tuhan telah digenapi lewat salib Kristus. Haleluya. Jadi kalau yang pertama, salib Kristus itu berkuasa menyelamatkan kita. Yang kedua, salib Kristus berkuasa untuk mengenapi janji-janjinya. Anak muda dengar baik. Percaya. Salib Kristus berkuasa mengenapi janji-janji Tuhan. Ya. Anak muda yang sedang merindukan pekerjaan, percaya. Tuhan sediakan pekerjaan. Haleluya. Asal jangan sampai putus asa. Salah satu contoh tadi saudara kita Aldi, 7 kali. 7 kali itu berarti berapa tahun? Coba saya, 7 kali itu berapa tahun? 7 kali berapa tahun? Nah, kalau penerimaannya 1 tahun, 2 kali, berarti ya sekitar 3 tahun. Haleluya. Tapi karena kuasa salib Kristus berkuasa menggenapi janji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, salib Kristus yang ketiga berkuasa mengubahkan kehidupan kita. Haleluya. Salib Kristus berkuasa mengubah. Mari perhatikan ayat 10, dikatakan firman Tuhan begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, ini yang saya janjikan tadi buat kita semua. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Haleluya. Ayat yang ke-10 ini menunjukkan bahwa Paulus dalam berkata-kata kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwasanya keberhasilan dari kehidupan dia yang Tuhan ubahkan dari seorang penjahat menjadi seorang yang luar biasa, dari seorang yang gagal, saudara,
Kenapa saya katakan dia gagal? Kegagalan Paulus itu, kalau saudara tahu, sampai dia menjadi buta. Saudara, kalau saudara punya mata, melihat begini, tiba-tiba buta, kira-kira menurut pendapat saudara apa itu? Haleluya. Kalau sampai sudah buta, sudah tidak melihat, itu kegagalan yang luar biasa. Amin. Dan itu sempat dialami oleh Paulus. Haleluya. Tapi Tuhan ubah hidupnya, saudara, dari kehidupan yang gagal menjadi kehidupan yang suksesnya luar biasa. Bahkan dia punya surat terbanyak dicatat dalam Alkitab yang kita yakini hari-hari ini. Surat paling banyak dari dia. Itulah puncak keberhasilan. Tuhan ubah dia. Jadi kuasa salib Kristus mengubah kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Tapi dengar baik, dengan Tuhan mengubah dia menjadi orang yang hebat. Perhatikan kalimat terakhir dalam pembacaan firman Tuhan, dikatakan begini, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, kehebatan Paulus yang Tuhan ubah dia tidak berkata bahwa itu dari dia. Artinya bahwa kita lihat Paulus ini orang yang sangat rendah hati. Dia tidak menjadi orang sombong. Haleluya. Bayangkan kalimat itu dia bilang, ya, tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada. Sekarang dia sudah menjadi orang hebat. Dan kasih karunia Allah yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Dia telah bekerja keras sampai dia menjadi orang yang hebat. Tapi pada akhirnya dia mengakui, bukan aku, tapi kasih karunia. Karena Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Tidak ada artinya kita membanggakan sombong diri. Sebab di dunia ini ada istilah begini, di atas langit masih ada langit. Kadang-kadang kita lupa, itu istilah dunia. Ya, istilah dunia begitu. Kalau kita mulai sombong dengan baik, masih ada orang di atas kita. Karena itu tidak perlu kita andalkan apa yang ada pada kita. Amin. Mari kita mau berkata, Tuhan, kalau aku bekerja keras sampai aku jadi orang hebat sekarang ini, itu bukan aku, tapi karena kasih karunia Allah yang menyertai. Waktu Anda berkata begitu, saya mau kasih tahu, Anda tidak akan tergoyahkan. Kenapa? Karena kasih karunia Allah yang menyertai Anda. Haleluya. Itulah yang Paulus katakan. Karena itu saya mau berkata poin yang ketiga, salib Kristus itu berkuasa mengubah kehidupan kita. Tapi dengar baik, ketika saudara dan saya diubahkan oleh Tuhan menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa, mari seperti Paulus berkata, bukan aku, tapi kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita tidak berkata bahwa kita karena sudah kerja keras. Seperti Paulus bilang, saya sudah kerja keras. Kita seringkali begitu, ya. Karena sudah kerja keras, makanya layak kalau saya dapat begini, saya jadi begini. Dengar baik, kalau bukan kasih karunia Allah yang menyertai, Anda tidak mendapatkan itu semua. Amin. Haleluya. Kalau Anda memiliki sikap seperti ini Bapak Ibu Saudara, haleluya, saya terlalu yakin yang namanya kasih karunia Allah yang akan menyertai kita. Kalau kasih karunia Allah menyertai saudara dan saya, apa yang harus kita takuti dalam hidup ini? Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Haleluya. Tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa. Dengan segala cara, dengar baik, dunia ini banyak cara dipakai oleh orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan bisa jadi dia orang percaya tapi tidak percaya sungguh-sungguh. Mereka bisa pakai segala cara untuk merusak, menggagalkan, menjatuhkan, apalagi. Haleluya. Supaya saudara dan saya bisa jatuh banyak. Salah satu pemicu orang mau menjatuhkan sesamanya karena faktor cemburu, faktor iri hati,
faktor apalagi tidak mau disaingi, apalagi itu faktor-faktor ini. Haleluya. Dan itu ada di mana-mana, kiri kanan muka belakang kita. Haleluya. Tapi dengar, saya mau beritahu, kalau Anda berkata seperti Paulus berkata, Alkitab, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Haleluya. Kalau saudara berkata saya ada sekarang sebagaimana saya ada, saya bisa seperti ini, memang tidak luput dari hasil kerja keras saya. Tapi kita mau berkata, semua itu karena kasih karunia Allah yang menyertai. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, penyertaan Tuhan itu akan luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Orang yang telah beriman pada salib Kristus tidak akan sama, tidak akan hidup sama lagi. Haleluya. Amin. Ini adalah bukti paling valid yang bisa dirasakan dan dilihat oleh diri sendiri dan orang yang hidup di sekitar Anda. Ada istilah begini, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak menyembah dan tidak beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan buat beda. Haleluya. Karena memang Dia yang salib Kristus mengubah hidup saudara dan saya. Haleluya. Orang di luar sana kalau lihat jemaat GBR Masih, mereka pikir kita ini semua GBR Masih itu kelihatan banyak uang. Lihat dari muka itu, tuh. Coba lihat, saya perhatikan jemaat itu, orang tidak yakin kalau kita tidak ada uang, meskipun tidak. Ada banyak hutang juga. Siapa mau tahu kalau kita ini waduh dari luar itu luar biasa, kelihatan subur-subur, muka cerah, kalau menyanyi tepuk tangan, angkat tangan. Wah, hal kemarin saya jelaskan soal tepuk tangan, filosofi tepuk tangan menurut Alkitab. Kalau kita angkat tangan, Tuhan, bangsa Israel waktu melawan orang Amalek, Musa angkat tangan, orang Israel menang karena Tuhan berpihak ke orang Israel. Tapi ketika Musa itu capek, dia turun tangan, kalah orang Israel. Nah itu filosofi rohani. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau filosofi kesehatan, kalau kita angkat tangan, merangsang semua metabolisme tubuh kita, sehingga kita makin sehat. Itu angkat tangan. Kalau tepuk tangan apa? Kalau tepuk tangan Alkitab bilang Tuhan punya hati yang ganas, ya menjadi terang. Kalau lihat kita punya dosa, tapi kalau kita tepuk tangan, firman Tuhan bilang dalam Yeskiel, hati Tuhan yang ganas bisa menjadi terang kembali. Itu filosofi rohani. Kalau kesehatan, makin Anda banyak tepuk tangan, itu akan mendetoks pembuluh-pembuluh darah, lari ke jantung sehingga detak jantung Anda jadi normal. Makanya perhatikan, orang Pantekosta banyak lebih sehat daripada orang yang bukan Pantekosta. Coba cek, coba Anda cek, ini survei. Gereja Pantekosta banyak sehat-sehat daripada gereja yang Haleluya. Makin Anda kuat tepuk tangan, makin kuat detoksnya. Ya. Haleluya. Itu filosofi. Saya kembali ke dalam ini. Jadi yang ketiga, dengar baik Bapak Ibu Saudara. Kuasa salib Kristus mengubah kehidupan kita. Amin. Amin Saudara. Bilang kiri kananmu, kuasa salib Kristus mengubah hidup. Haleluya. Muka kita ini
sebenarnya dilihat dari sisi kecantikan, muka kita ini biasa-biasa saja. Ya. Tapi karena ada kemuliaan Tuhan, karena ada salib Kristus, sehingga jujur saya mau beritahu, kalau Anda lihat kiri kanan, ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Coba lihat. Apalagi kalau dia sudah senyum, hidung pesek kelihatan tinggi. Haleluya. Karena kemuliaan Tuhan itu menutupi. Makanya ada pujian berkata, kulihat di wajahmu karena lihat ada kemuliaan. Padahal kalau dari sini biasa-biasa saja. Pak Balilang biasa. Haleluya. Tapi ibunya gila-gila juga. Iya. Saya ini biasa-biasa saja. Tapi mami kejar-kejar juga. Saya. Haleluya. Kita ini biasa, tapi yang saya katakan, Tuhan mengubah kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tuhan ubah hidup saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari memperingati kematian Kristus pada hari ini. Kita mau yakini dalam hidup ini ada 3. Yang pertama, salib Kristus berkuasa menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Yang kedua, salib Kristus berkuasa menggenapi janji Tuhan. Apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, salib Kristus garansinya. Ingat, salib Kristus garansi, jaminan kalau tidak digenapi janji Tuhan, salib Kristus itu sia-sia. Jadi salib Kristus garansi. Dan yang ketiga, salib Kristus itu berkuasa mengubah kehidupan kita. Amin saudara. Percayalah, 5-10 tahun depan kehidupan kita sudah berubah lagi. Percaya. Ekonomi kita berubah. Haleluya. Meskipun umur bertambah, tidak masalah. Karena memang itu hukum alam. Tapi yang berubah, sendi-sendi kehidupan kita saudara, itu pasti berubah. Kenapa? Karena kita percaya salib Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.